penetapan tersangka terhadap saudara Hokman dan Kasni yang ditangkap oleh Polres Pelalawan pada tanggal 27 Maret 2023 syarat dengan muatan politik. Kenapa saya katakan syarat dengan muatan politik? Yang pertama adalah lahan ini kan sudah mengalami jalan panjang atau perjuangan yang cukup panjang dan berkerikil, di mana Batin Singering telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sejak tahun 2021 sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di mana dalam gugatan ini Batin Singering selaku pemilik tanah ulayat atas objek sengketa seluas 2090 hektar tersebut merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dahulu bernama Kementerian Kehutanan, di mana sejak tahun 1991 lahan tersebut dikuasai oleh PT Ararabadi atas izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan tanpa terlebih dahulu ada negosiasi atau pembicaraan dengan Batin Singering. Nah, terhadap itulah maka Batin Singering melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan dimenangkan oleh Batin Singering. Dan selanjutnya putusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah pandewes. Nah, terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dan terhadap surat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah dibalas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui putusan nomor 7725 tahun 2021, di mana pada putusan ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa SK A6024 tahun 2019 dicabut dan areal sengketa 2090 hektar dikeluarkan dari konsesi PT Ararabadi. Nah, kemudian setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tentunya masyarakat adat yang merasa sebagai pemilik atas lahan tersebut melakukan kegiatan. Nah, kegiatan inilah yang dianggap oleh penyidik sebuah perbuatan melawan hukum, yaitu menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sah atau membawa alat-alat yang patut diduga untuk digunakan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Nah, kalau kita melihat tentang kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan kerusakan kawasan hutan, di dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, lebih lanjut lagi di dalam peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 23 tahun 2021, penetapan kawasan hutan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada kepastian hukum atau untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik itu terhadap masyarakat, baik itu terhadap pemerintah sendiri. Nah, pertanyaannya, setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kapan kawasan itu ditetapkan menjadi kawasan hutan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena penetapan kawasan hutan itu
berdasarkan pasal 15 Undang-Undang 41 tahun 99 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, dikatakan di sana pengukuhan kawasan hutan itu adalah melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penunjukan kawasan hutan. Yang kedua, penataan batas. Baru yang ketiga adalah pengukuhan atau penetapan kawasan hutan. Nah, lebih lanjut di dalam pasal tersebut menyatakan penetapan kawasan hutan itu atau pengukuhan kawasan hutan itu harus memperhatikan tata ruang dan tata wilayah. Nah, oleh karenanya pertanyaannya, kapan dan mana SK penetapan terhadap kawasan hutan itu? Ya. Karena unsur penting di dalam pasal 92 sebagaimana disangkakan oleh penyidik Polres Pelalawan, yaitu unsur-unsurnya adalah membawa alat-alat yang patut diduga dapat digunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap kawasan hutan. Artinya adalah yang dilarang di dalam pasal itu adalah membawa alat-alat yang patut diduga untuk dilakukan merusak kawasan hutan. Artinya unsur pentingnya adalah kawasan hutan. Kalau dia bukan kawasan hutan, maka membawa alat-alat berat itu atau unsur-unsur membawa alat-alat berat itu adalah bukan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 92 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 junto peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tersebut. Sementara penetapan kawasan hutan itu adalah melalui SK yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 tahun 2012. Kawasan hutan itu adalah kawasan yang ditetapkan, frasa yang ditunjuk dan atau, yaitu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 41 tahun 99 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya belum berkekuatan hukum mengikat. Nah, yang kedua, masih di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 tahun 2012 tersebut, dianggap bahwa frasa ditunjuk dan atau itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karenanya dianggap melanggar hak konstitusional dari semua warga negara. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap saudara Hokman dan Kasdi itu adalah syarat muatan politik. Saya menduga bahwa ini adalah dorongan atau titipan dari PT Ararabadi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau boleh jujur, di wilayah kita, kawasan hutan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah definitif, banyak kok kegiatan masyarakat, tetapi itu tidak pernah dipersoalkan. Nah, selain itu, selain juga syarat dengan muatan politis, saya juga melihat penyidik kita ini, khususnya penyidik di Polda Riau, cenderung tebang pilih. Kenapa saya katakan demikian? Tanggal 1 Februari 2023, PT Ararabadi melaporkan saudara Hokman ke Polres Pelalawan. Dan kami juga, dan saudara Hokman melalui kuasanya, kita juga melaporkan PT Ararabadi dengan pasal yang sama atau melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Kalau memang benar itu kawasan hutan, nah kenapa PT Ararabadi atau
terlapor di dalam laporan kami ini sampai sekarang tidak ada diproses. Ya, itulah makanya saya katakan bahwa penetapan tersangka terhadap saudara Hokman dan Kasdiin adalah syarat dengan muatan politik. Nah, kalau demikian, di mana ajas hukum yang menyatakan equality before the law? Di mana persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan? Kalau juga masih ada praktik-praktik tebang pilih, praktik-praktik yang mengutamakan korporasi, yang mengutamakan kepentingan pengusaha, maka ini sama halnya dengan beberapa adegium yang sudah lazim di dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Republik Indonesia adalah tajam ke bawah, tetapi ketika dia berurusan dengan atas maka dia akan tumpul. Oleh karenanya saya minta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan penegasan terhadap SK 7725 tersebut. Saya minta kepada Menteri agar memberikan penegasan tentang esensi 7725 yang mencabut dan mengeluarkan areal sengketa 2090 hektar dari areal PT Ararabadi. Ya. Kalau kemudian kepolisian atau Polres Pelalawan menyatakan bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang mencabut SK 6024, maka dia kembali menjadi kawasan hutan, mana dasar hukumnya? Karena tidak ada satu klausul, baik itu di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, baik itu di dalam SK 7725, tidak ada satu klausul pun yang menyatakan pasca dicabutnya SK 6024 itu maka dia kembali menjadi kawasan hutan. Ya, oleh karenanya saya katakan dengan tegas dan saya menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang telah melakukan penetapan tersangka dengan dorongan politis atau yang syarat dengan muatan politis. Sekian dan terima kasih.